Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ihda Oktaviani, NIM 3419116. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tugas, Peran, dan Fungsi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 3 materi utama. Yang pertama itu adalah Dewan Pers, lalu yang kedua ada Komisi Penyiaran Indonesia, dan yang ketiga ada tugas, peran, dan fungsi dari kedua lembaga tersebut. Oke, langsung aja kita mulai ke materi yang pertama. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke materi yang pertama, itu mengenai Dewan Pers. Pers sendiri adalah seluruh industri media, baik itu cetak maupun elektronik. Contoh media cetak itu adalah koran, sedangkan yang elektronik itu contohnya adalah televisi maupun radio. Sedangkan pengertian dari Dewan Pers sendiri adalah Dewan Pers Indonesia adalah merupakan sebuah lembaga independen Indonesia yang ada di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Nah, kemerdekaan pers termasuk sebagian dari HAM. Maka pembentukan dari Dewan Pers ini bermaksud juga untuk memenuhi hak asasi manusia. Dewan Pers itu lahir pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Pada awal dibentuknya, Dewan Pers itu mempunyai fungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan yang struktural dengan Departemen Penerangan. Jadi masih di bawah Departemen Penerangan. Tapi sampai sekarang ini Dewan Pers sudah memiliki hukum atau dasar hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Pers. Undang-undang atau regulasi Dewan Pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang mana di dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu yang selanjutnya ini adalah materi yang kedua mengenai Komisi Penyiaran Indonesia atau biasa yang kita sebut sebagai KPI, yaitu sebuah lembaga independen, bukan pemerintah, atau pelaku dari penyiaran atau siapapun orang yang berkepentingan secara langsung yang berfungsi sebagai pengatur dunia penyiaran. Sistem penyiaran di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama dalam ranah penyiaran. Karena frekuensinya adalah milik publik dan bersifat terbatas, maka penggunaannya juga harus besar bagi kepentingan publik. Lalu ada kewenangan-kewenangan dari KPI yang mana diatur di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kewenangan yang pertama itu menetapkan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta program penyiaran, standar program penyiaran. Lalu yang terakhir itu adalah melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan juga masyarakat. Lalu materi yang terakhir ini ada tugas, peran, dan fungsi dari kedua lembaga tersebut.
dari lembaga Dewan Pers sendiri, pada awalnya Dewan Pers kan berfungsi sebagai pendamping pemerintah yang membina pertumbuhan dan juga perkembangan pers nasional. Akan tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 menyebabkan terjadinya perubahan pada penyebutan keterwakilan sebagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers yang terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah, dan wakil masyarakat sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang mana pada undang-undang sebelumnya hanya menyebutkan anggota Dewan Pers tersendiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers. Itu perbedaannya. Lalu yang selanjutnya pada tahun 1999 juga terjadi perubahan fundamental melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Bahrudin Yusuf Habibie. Di mana dalam pasal tersebut, pasal 15 ayat 1 mengatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Karena pada pemerintahan B.J. Habibie itu mengatakan bahwa pilar demokrasi itu tidak hanya yudikatif, eksekutif, legislatif, tidak hanya 3 hal tersebut, tetapi juga perkembangan persnya juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu B.J. Habibie mungkin menandatangani undang-undang yang disahkan pada tanggal 23 September 1999 ini. Hal tersebut mengartikan bahwa tidak ada lagi ikut campur tangan pemerintah dalam pembentukan Dewan Pers Independen. Menurut pasal 15 ayat 2 tersebut dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah. Lalu yang kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang selanjutnya, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Yang selanjutnya, yang terakhir itu mendata perusahaan pers. Oke, itu tadi adalah tugas, peran, dan fungsi dari Dewan Pers Indonesia. Kita selanjutnya ke materi selanjutnya, yaitu tugas, fungsi, dan peran Komisi dan Penyiaran Indonesia atau KPI. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terjadi perubahan yang fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran Indonesia. Perubahan yang paling mendasar adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen atau independent regulator body bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Apa sih kenapa harus terpisah dari dari pemerintah, dari kepentingan kekuasaan? Karena pada masa pemerintahan sebelum B.J. Habibie itu, sebelum terjadi perubahan, bahwa penyiaran di Indonesia itu masih di bawah pemerintah. Jadi penyiaran yang disiarkan itu masih berembel-embel demi keutuhan pemerintahan seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya.
Lalu yang selanjutnya ada tugas KPI, yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang pertama. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Lalu yang kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran. Lalu yang terakhir adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Itu tadi adalah materi-materi yang bersangkutan dengan tugas, peran, dan fungsi Dewan Pers dan juga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat dipahami teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.